Oke, kita masuk ke yang ketiga. Tadi kita udah ada indikasi, sudah ada juga kontraindikasi, lalu perbedaan cairan kristaloid dan koloid. Sekarang inilah intinya, salah satunya. Cara menghitung tetesan infus. Udah katam lah kalau orang UGD ini kan. Kita coba orang UGD ya. Ya Roni? Atau orang ICU udah katam lah ini ya. Oh ada si Rita udah tahu nih ngitung cairan ini. Hah? Hilang semua. Yuk kita di sini refreshing lagi ya. Rumusnya adalah, oh ini, bukan rumus dulu. Saya mau kasih jelas dulu. Inilah saya juga kebutuhan cairan saya jadi meningkat ini gara-gara apa namanya ngobrol terus ya. Ini ya. Ini kan infus set. Yang pertama harus kita tahu ketika mau menghitung cairan infus itu adalah faktor tetesnya dulu. Dari mana kalian tahu faktor tetesnya? Dari jenis apa? Jenis kelamin? Hah? Oke, udah ada di dalam ya, di sini ya contekannya. Kalau blood set, ini saya mau koreksi ya. Kita sekarang bicara kiblatnya di Bunda Halimah. Tapi sebenarnya mau dimanapun kiblatnya adalah ketika kalian ngambil blood set ini. Ini blood set ini, di belakangnya ada tulisan, terus terang saja, saya juga baru tahu. Selama ini saya cuma dengar dari senior aja. Pokoknya kalau dia blood set itu dia 20 tetes. Kalau dia mikro 60. Kalau yang makro 20 atau 15. Ternyata itulah kurang literasi. Saya nggak mau anak-anak saya juga kurang literasi. Jadi ketika kalian mau pasang infus, lihat infus ininya, bungkusnya. Ini karena merek OneMed mungkin ya. Dia ada tulis di sini 20 tetes per mililiter. Berarti ini faktor tetesnya berapa? 20. Once kalian ambil yang misalnya mikro, ada tulisannya 60 tetes per menit. Jadi cuma 3 pilihannya itu. Ada 15, 20, dan 60. Jadi kalau makro set, ada yang 20, blood set juga ada 20, ada juga yang 15. Tengok aja di bungkusnya ya. Jadi ini kita ganti ya. Kalau di sini memang bisa 15, bisa 20. Tergantung yang kalian. Udah bisa tahu kan caranya? Lihatnya di mana? Di kemasannya ya. Jadi jangan dibuang dulu kemasannya. Berikut, kalau infusion, oh cocok, transfusion set atau blood set, dia 15 tetes, infusion set 20, sebenarnya sama ini. 20. Lalu mikro drip atau burat 60. Jadi kita punya dua pilihannya 20 dan 60. Selanjutnya ini rumusnya. Hafal di luar kepala, saking di luar kepala jadi nggak hafal. Jumlah tetesan per menit TPM. Kalau mau ngukurnya adalah V. V itu adalah volume kali VT, faktor tetes. Faktor tetesnya kalau nggak 20, 60. Pokoknya kalau dewasa, hitungannya 20, kalau anak-anak 60. Tapi sometimes di anak-anak juga kalian pakai juga yang makro kan? Oke. Berikut, kalau mau cari tahu berapa lama infus ini habis, maka rumusnya adalah volume, oh ini belum selesai tadi, volume dikali faktor tetes, kemudian waktunya ini T time, dikali 60 menit. Misalnya waktunya butuhnya 8 jam, dikali 60 menit ya. Maka itu adalah jumlah tetesan per menit. Untuk lama pemberian infus, volume dikali faktor tetes per tetes per menit dikali 60. Yuk kita masuk ke contoh soal. Udah siapkan coret-coretnya? Keterangannya ini ya. TPM itu tetes per menit, T itu lama pemberian infus atau berapa jam, T-nya adalah kebutuhan cairannya atau total volume yang mau diberikan. FT itu faktor tetes atau jumlah tetes per menit. Pilihannya hanya 20 dan 60 ya. Sudah? Enak sekali di zaman kalian ini, tinggal foto aja. Kalau zaman saya harusnya tunggu Bu, belum selesai Bu. Kan udah semakin ada inovasi, harusnya juga anak-anaknya juga lebih smart lagi ya. Oke. Kita masuk gambarnya dulu biar ini. Nah ini tadi, ini contohnya kalau dia terumus, saya nggak tahu. Kalian lebih banyak di sini pakai merek apa sih? Ini ya, lihat ini di sini. Yang tadi saya kasih lihat kan ada ini, berarti dia 20 TPM ya. Ini juga sebenarnya ini ya makroset lah. Ini ada disposable, ini nggak nampak seperti inilah bentuknya ya. Ini di sini ada tulisannya. Berikut lanjut. Nah ini dia.
Ini disposable infusion fat utara. Dia ada apa nih? 60. Berarti faktor tetesnya 60. Jadi ternyata seperti ini. Kadang-kadang saya cuma pikirannya gini, kalau infus anak itu pasti ada kayak jarum-jarum kecilnya kayak gini. Tidak selamanya. Ternyata yang begini mereka sudah desain juga, walaupun tidak ada. Ya ini yang kita lihat, faktor tetesnya. Oke? Yuk kita lanjut. Nah ini memperbedakan makro drip dan mikro drip. Jadi lebih mudah, cuma 2 kan? 20 faktor tetesnya atau 60. Nah, ini kalau makro itu seperti ini dia biasanya. Kebanyakan kalau mikro drip, dia kayak ada jarum kecilnya. Oke? Tapi sometimes seperti ini juga, dia nggak perlu jarum kecil, tapi yang penting dari sini kita taunya. Ada ekor-ekornya kata sini. Berikut. Nah, ini salah satu juga contohnya. Ini merek JMS ya. Kalau pasien-pasien ini di tempat saya dulu ini pasien asuransi atau apa mereka pakai Teruma atau JMS. Di sini ada nih tulisannya ini 20. Nah, ini yang saya bawa tadi ya 20 blood transfusion ternyata dia 20. Ya. Oke. Nah, kita hitung. Kita contoh soal dulu deh. Contoh soal dulu. Nah, contohnya seseorang berat badannya 60, maka dia membutuhkan berapa? 60 kali 30 atau sekitar 1,8 liter dia harus minum. Nah, kadang-kadang dari edukasi yang kita selalu lihat, mau di manapun, biasanya orang bilang harus minum 2 liter rata-rata ya. Tapi tergantung kalau misalnya cuma kurus, siapa yang kurus di sini? Cuma 40 misalnya. Shirley 40? 50? 46? 46 kali 3 enggak? Cuma 1.500 kan ya? Cukup untuk jangan-jangan nggak sampai 1.500 dia. Ini kita bicara air murni, bukan kalian tambah-tambahin dengan air berwarna ya. Nggak ada hitungannya itu. Oke. Udah ya. Paling nggak hari ini kalian tahu juga. Nggak usah lah saya edukasi pasien. Anak-anak saya dulu biar sehat dulu. Minumnya harus segini ya. Pastikan minum. Berikutnya. Kita mau hitung balan cairan. Ini contoh lagi ya. Misalnya. Oh ini tadi kondisinya ini. Contoh soal, pasien dewasa membutuhkan 1.000 ml cairan infus dalam waktu 8 jam dengan faktor tetes. Maka perhitungannya 20 kali 1.000 per 8 jam kali 60. Ini jadinya biasa kita bulatkan berapa? 42 tetes per menit infusnya per 8 jam. Kalau dia 1.000 ml per 8 jam, berarti 24 jam dia butuh berapa? Berapa? 3.000, karena kan 24 dibagi 8 kan 3 kali 1.000. Karena dia 8 jam sudah harus habis berapa? 1.000. Berarti kalau 24 jam dia harus 3.000. Makanya tetesannya banyak, 42 tetes per menit. Oke.